Air dengan kekentalan kinematik 1,12 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat per detik dialirkan melalui pipa galvanis dengan K ini adalah tinggi kekasaran dinding pada pipa. Itu sebesar 0,15 mm. Referensi lain menyimbolkan K ini sebagai epsilon, tetapi maksudnya sama, yaitu tinggi kekasaran dinding pipa. Hitung debit maksimum yang dapat dialirkan melalui pipa tersebut bila diketahui diameter pipa adalah 15 cm dan koefisien gesekan pipa adalah 0,02. Hitung pula kehilangan tekanan akibat gesekan bila panjang pipa adalah 100 meter. Langkah pertama dalam menyelesaikan soal ini harus menuliskan semua hal yang diketahui. Kekentalan kinematik atau Nu sebesar 1,12 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat per detik. K atau epsilon sama saja, itu sebesar 0,15 mm. Kalau dirubah ke dalam meter maka dibagi 1000. Hasilnya 0,00015 meter. Diameter pipa adalah 15 cm. Kalau dirubah ke meter bagi 100, hasilnya 0,15 meter. Koefisien gesekan pipa atau F itu adalah 0,02. Panjang pipa diketahui 100 meter. Di sini ditanyakan adalah hitung debit maksimum dan kehilangan tekanan. Jadi yang diminta adalah Q dan HF. Langkah pertama menyelesaikan soal ini mencari kekasaran relatif pipa. Kekasaran relatif pipa itu disimbolkan dengan K per D atau epsilon per D sama saja. K-nya diketahui ini 0,00015 meter, D diketahui 0,15 meter. Kalau dicari diperoleh hasil 0,001 tanpa satuan karena meternya habis. Langkah selanjutnya adalah mencari berapa bilangan Reynolds atau RE. RE dicari dengan menggunakan diagram Moody. Pada soal diketahui K per D-nya atau epsilon per D itu sama saja sebesar 0,001. Sedangkan F atau koefisien kekasaran pipa diketahui 0,02. Dengan menggunakan diagram Moody maka kita bisa mencari tahu RE-nya. Ya, jadi ingat angka-angka ini. Kita lihat ke diagram Moody. Tadi pada soal epsilon per D atau K per D-nya sebesar 0,001. Ini kebetulan sudah ada garisnya. Andai kata tidak ada garis, misalkan berada di sini epsilon per D-nya atau K per D-nya, maka caranya untuk menarik garis adalah mengikuti pola yang ada. Jadi di sini lurus, nanti setelah menyentuh garis ini dia akan melengkung dan itu disesuaikan. Jadi nariknya bukan lurus, tetapi mengikuti tren yang sudah ada. Ya, ini tadi sudah diketahui. Nah, jadi ini ditarik seperti ini, melengkung, tidak lurus. Setelah itu tadi F juga diketahui sebesar 0,02 di sini, koefisien kekasaran pipa. Ini ditarik lurus sampai menyentuh garis yang ini. Ya, seperti ini. Pertemuan dua garis inilah nanti kita turunkan ke bawah, tarik ke bawah, dan akan menyentuh RE. Nah, itulah bilangan Reynolds-nya. Ya, seperti ini. Kalau pada soal ini, kita memperoleh di sini 6. Tetapi di sini 10 pangkat 5. Artinya di sini adalah 6 kali 10 pangkat 5. Ya. Jadi kita memperoleh RE-nya sebesar 6 kali 10 pangkat 5. Kita masukkan ke sini nilai yang sudah kita peroleh barusan.
Langkah selanjutnya adalah mencari kecepatan. Kecepatan dicari dengan persamaan bilangan Reynolds, yaitu RE sama dengan V kali D dibagi nu. Kita ingin mencari V, maka persamaannya menjadi V sama dengan RE kali nu dibagi D. Input nilainya. RE tadi kita memperoleh hasil segini. Nu pada soal diketahui ini. Diameter pipa adalah 0,15 meter. Ini kalau dihitung diperoleh hasil 4,48 meter per detik. Ini meter kuadratnya menyisakan 1, sedangkan di bawahnya meternya habis. Sehingga satuannya meter per detik. Sekarang kita sudah bisa mencari debit maksimumnya berapa. Q dicari dengan persamaan mencari debit, yaitu A kali V. A dijabarkan menjadi luas lingkaran, yaitu V per 4D kuadrat. V-nya masih. Input nilainya. D diketahui tadi pada soal 0,15 meter. Dikuadratkan, V-nya tadi diperoleh 4,48 meter per detik. Kalau dicari ini, maka akan diperoleh hasil 0,08 meter pangkat 3 per detik. Di sini karena ada meter kuadrat dikali meter per detik, jadi meter pangkat 3 per detik satuannya. Dan yang terakhir kita bisa mencari head loss. Head loss dicari dengan persamaan Darcy-Weisbach. Persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini persamaannya. Berhubungan semua variabel sudah diketahui, maka bisa diinput nilainya. F diketahui 0,02 tanpa satuan. Panjang pipa adalah 100 meter. Diameter pipa adalah 0,15 meter. Kecepatan tadi diperoleh 4,48 meter per detik. Dikuadratkan, percepatan gravitasi adalah 9,81 meter per detik kuadrat. Kalau dihitung semua, maka kita memperoleh hasil 13,64 meter. Di sini meternya habis. Di atasnya ada meter kuadrat per detik kuadrat karena di sini ada kuadrat. Di bawahnya meter per detik kuadrat. Detik kuadratnya tentu habis karena sama-sama kuadrat. Di atasnya meter kuadrat, di bawahnya meter. Jadi meter yang di bawah hilang sehingga menyisakan meter di atas. Sehingga satunya jadi meter. Ya, jadi sekian penyelesaian soal ini.